sangat jauh dari rahmat Allah sejauh-jauhnya, dan nggak datang tuh rahmat pada dia, nggak datang ampunan pada dia, tidak datang berkah pada dia. Siapa orang ini? Rasulullah SAW pernah bersabda, awas hati-hati, saat beliau hina yas'adu 'alal mimbar, saat beliau akan naik ke atas mimbarnya untuk memberikan kemudian mau'izah hasanah. Tiba-tiba ketika naik pada gundakan yang pertama, tangga Nabi kan mimbarnya ada gundakan tuh, 1, 2, 3 ke atas. Begitu naik pada gundakan yang pertama, turun malaikat mengatakan, perhatikan kalimatnya, awas, fokus baik-baik. Bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Allahu akbar. Di riwayat lain, raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Riwayat yang pertama bu'dan. Bu'dan itu artinya jauh, sejauh-jauhnya. Kalau jauh dalam istilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam Al-Qur'an kalimat bu'dan itu kalau sudah disebut bu'dan artinya jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah, ya, jauh dari berkah Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari kemuliaan Allah. Jadi kalau sudah bu'dan sejauh-jauhnya. Di bahasa Arab itu gini, ada ba'id, ada bu'dan, itu beda. Kalau ba'id jauh tapi masih mungkin kelihatan. Ya, mukamu jauh, wajhuka ba'id. Ya. Tapi masih kelihatan dari sini. Tapi kalau sudah bu'dan, sejauh-jauhnya, gak kelihatan. Gak kelihatan tuh. Anda bayangkan ya, bu'dan itu tingkat paling tinggi. Jadi ada ba'id, ada ba'id, ada ba'id, ada bu'dan. 4. Ba'id jauhkan tapi masih nampak. Ba'id sa'ani, tolong jauhkan jam dari saya. Tapi saya masih lihat. Masih lihat. Saya robah. Misalnya as-sa'a ba'ida anni. Jamnya jauh dari saya, ba'idah, ba'id. Jauh, lebih jauh dari yang tadi tapi masih nampak. Tapi kalau saya katakan pakai alif, ba'id as-sa'a anni. Tolong jauhkan jam itu sejauh-jauhnya dari saya nggak pengen lihat lagi. Saya nggak pengen lihat lagi. Jadi masih ada, pengen dijauhkan, nggak pengen lihat lagi. Ya, sama persis dengan Anda gini. Anda punya dosa, punya banyak salah. Anda pengen jauhkan diri Anda dengan kesalahan itu. Nggak pengen lihat lagi sejauh-jauhnya. Kalau bisa nggak usah ketemu seperti timur dengan barat. Maka Anda katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pakai alif, ba'id dalam salat. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, kalau hamba meninggal dalam salat ini sekarang ya Allah, makanya kata Nabi, sallu salatan muwadda'. Salatlah kalian seperti halnya kalian menjadikan salat itu terakhir bagi kalian. Seakan-akan kalian akan wafat dalam salat itu. Itu isyarat di Quran surah kedua ayat ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk dalam salat itu adalah orang yang merasa akan menghadap Allah dan mungkin dia wafat pada saat itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bertakbir, seakan-akan takbir terakhir dalam hidupnya, dia katakan, ya Allah, kalaupun sekarang saya wafat dalam salat, mohon ampuni dosa saya dan jauhkan saya ya Allah dari semua kesalahan saya, sehingga tidak saya bawa lagi menghadapmu di hari kiamat saat engkau buka, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang buruk akan ditampakkan. Maka mohon sekarang ya Allah, ampuni dosa hamba, jauhkan hamba dengan kesalahan yang pernah hamba perbuat, hamba gak ingin lihat lagi, seperti engkau jauhkan timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Pasti paham kita. Kalau sholat Anda begitu, bisa menangis Anda. Kan selama ini banyak orang sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Dibaca-baca tapi dosa masih tetap. Itu kan yang aneh. Anda katakan di Abu Daud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar. Orang sholat mengatakan Allah yang maha besar. Artinya dunia kecil semua. Allahu Akbar, hanya engkau yang besar ya Allah, dunia saya buang semua ke belakang. Mobil kecil, rumah kecil, gaji kecil, pekerjaan kecil, hanya engkau yang akbar. Ini kan aneh. Lisannya Allahu Akbar, tapi tangannya WhatsApp hu akbar, Facebook hu akbar, telepon hu akbar. Ini yang bikin seringkali sholatnya nggak khusyuk. Nah maka poin terbesarnya, ini nomor 3, tolong jauhkan ya Allah sejauh-jauhnya. Kalau sudah jauh, nggak nampak, nggak kelihatan sama sekali, bu'dan namanya. Dan kalau sudah bu'dan, nggak akan dekat lagi. Lihat kata Nabi, bu'dan. Ini malaikat yang bicara. Malaikat Jibril datang kepada Nabi mengatakan, bu'dan, sangat jauh dari rahmat Allah, sejauh-jauhnya, dan nggak datang tuh rahmat pada dia, nggak datang ampunan pada dia, tidak datang berkah pada dia. Siapa orang ini?
liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Orang yang sudah mendapati di bulan Ramadan, sampai ke bulan Ramadan, tapi tak mampu diampuni dosanya di bulan itu. Maka orang itu seakan-akan jauh dari Allah sejauh-jauhnya. Saya sering katakan begini, banyak orang-orang soleh wafat menghadap Allah sebelum datang Ramadan. Karena boleh jadi menurut Allah cukup bekalnya, sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan Ramadan. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan itu saat yang lain merindukannya. Sahabat itu, teman-teman, itu sering menangis karena pengen dapat Ramadan. Baru selesai Ramadan dan nangis, ya Allah, kalau perlu ya Allah, kalau bisa setiap hari Ramadan. Mereka pengen Ramadan, wafat nggak dapat. Antum dikasih, nggak dimanfaatkan. Bu'dan, kata Jibril. Jauh nih orang. Nggak dapat nilai-nilai kebaikan. Apa kata Nabi? Perhatikan. Perhatikan kata Nabi. Amin. Kabulkan ya Allah. Biasanya Nabi yang berdoa, malaikat yang amin. Ini malaikat yang doa, Nabi yang amin. Anda bayangkan. Biasanya Nabi yang doa, malaikat yang amin. Ini malaikat yang doa, Nabi yang amin. Di riwayat lain, raghima'an furajulin. Raghima'an furajulin. Penuh kotor wajah seseorang. Hidungnya tercela. Di Arab itu kalau orang sudah perjalanan jauh, kumel, dekil, ya nampak di hidungnya kotoran debu-debu, itu isyaratnya raghima'an furajulin. Ya, orang-orang yang penuh dengan kotoran. Jadi diibaratkan orang yang sampai ke Ramadan tapi nggak mampu diampuni, itu kotorannya numpuk dalam dirinya. Makanya kurang apa lagi? Ini sebelum Ramadan nih, siapkan diri kita. Jadi jangan sampai masuk ke Ramadan antum nggak punya bekal. Nggak dapat antum itu. Itu satu di antara tiga. Ya. Ada dua lagi. Apa yang dua selanjutnya? Tunggu pengumuman, jangan buru-buru. Ya. Karena yang terkait dengan pembahasan kita cuma yang ini, ya. Tergesa-gesa itu dari setan. Wa kanal insanu ajula. Di surat Al-Isra, manusia itu senang tergesa-gesa. Ajul itu cepat-cepat, tergesa-gesa itu dari setan. Bahasa Inggrisnya quick. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah disampaikan syahrul Ramadan, bayangkannya gini, dua. Satu, ada ampunan dari semua dosa. Yang kedua, kalau nggak diampuni, antum kotor di hadapan Allah. Malaikat gak suka lihat antum. Hati-hati, karena yang datang malaikat dan Nabi mengaminkan itu. Jadi jangan sampai kita mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan peluang itu. Semoga kita mendapati peluang yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala.